Kita cek radionya. Baik. Jaraknya 9 kilo. Masya Allah ya, 9 kilo, 9,6 kilo. Ya. Alhamdulillah sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Survei dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Mas Andri, masih di Surveyor Instan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menguji kemampuan radio dari masing-masing GPS ini. Ya, ini sesuai dengan permintaan teman-teman sekalian di YouTube maupun di tempat yang lain. Sebenarnya berapa sih jarak radio dari GPS ini? Maka dari itu kita akan uji dengan base masing-masing, satunya HyperVR, satunya GR5. Ini jadikan base semuanya satu-satu dengan channel yang berbeda, 1450 dan 1470. Kemudian kita pasang GPS ini di atas mobil atau di belakang mobil ya, dengan banyak lakban biar enggak jatuh. Dan nanti kita akan modekan di mode auto topo. Nah, pemasangan seperti ini ya, ini karena cuma semi permanen aja pakai lakban, dan di lakban biar enggak jatuh ya. Atau kalau mau permanen silahkan nanti pasang di sini ya, di las ya, dengan baut yang sesuai seperti. Baik, ini sudah di dalam mobil kita ya. Ini kita setting di berdasarkan jaraknya 30 kilo. Baik, horizontal distance oke. Udah, ini tinggal dipencet, ini berarti sudah tetap. Kemudian yang ini yang GR5 sama ya, 30 kilo oke. Dan ini sudah start ini ya, tapi angkanya beda, ini satu di 505, ini 505, ini GR5, ini 501 ya, memang startnya lain. Oke, semuanya kondisi fix dan fix ya. Oke, kita jalan. Baik, kita berjalan di kecepatan 20 kurang lebih ya. Khawatir yang anunya jatuh ya, khawatir GPS-nya jatuh jar. Dan lokasinya juga kadang-kadang tertutup, kadang-kadang terbuka, jadi heterogen. Kita akan sampai di lokasi pertama di Alaya yang jaraknya sekitar 3 kilo dari tempat tadi. Nah, ini bisa sampean dengar ya. Ini ya, satu speakernya nyala dan satunya enggak, yang satu bunyi-bunyi gitu ya, yang satunya enggak nyala. Karena nggak tahu, memang disetting mati atau mati speakernya, saya kurang tahu. Karena GPS-nya punya orang lain jer. Oke, kita sampai di lokasi pertama yang kemarin sekitar 3 kilo di sini. Nah. Baik, ini di lokasi pertama ya. Tapi GR5-nya udah float ya. Ada yang salah. Radio link-nya udah 0%, jadi nanti kita cek lagi ya apakah base-nya masih nyala apa enggak ya. Kalau yang HyperVR-nya masih oke. Radio linknya GR5 0%. Untuk HyperVR kita harus keluar dulu, kemudian masuk di sini. Kalau nggak bisa ya keluar lagi, kemudian masuk ke topo, kemudian kita cek di status ya, radio linknya masih 99%. Baik, sambil dicek ya, karena GR5 nya sudah hilang. Kita cek yang HyperVR ini sampai mana. Ini radionya kadang 99%, kadang turun gitu ya. Kita coba cek tempat lain. Oke, jalan. Baik, kita cek di lokasi yang cukup tertutup ya. Atasnya, nah, sampingnya ya terbuka. Ini GR5-nya masih sama dan HyperVR-nya 42%. Statusnya mana? Statusnya masih di GPS ya, fix ya, berarti nunggu sebentar muncul fix. Kalau GR5 nya ini nggak tahu, radionya mungkin sedikit bermasalah ya. Ini value float dan mungkin ditunggu nanti fix. Oke,
dengan kondisi vegetasi seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Baik, ini sebenarnya lokasi tambahan ya, kita cuman pengen nguji kalau di bawah kanopi seperti ini ya, kanopi pohon-pohon gitu ya, ini seperti apa, dan kadang-kadang fake, kadang-kadang float. Baik, kita berada di lokasi kedua Pondok Borneo. Ini jarak sekitar 4 kilo dari base. GR5 masih tanpa sinyal ini. Radio linknya 0, sudah menyerah GR5. Ya. Kemudian ini juga sama, ini juga. Radio linknya 0% juga ya, nggak nyampe Kalang Gunung Alaya tadi ya. Oke, jadi 4 kilo sudah KO ya, karena terhalang Gunung Alaya tadi. Oke, mungkin lain cerita kalau base nya nanti kita tempatkan di Alaya, baru kita bisa nembak seluruh Samarinda. Sepertinya seperti itu. Oke, kita coba jalan lagi, barangkali mau dia. Sama kalau GR5 ini sudah nggak mau, tapi coba kita masukkan di auto barangkali nanti dapat sinyal nyasar gitu ya. Oke, lanjut ya. Baik, kita berada di lokasi kedua Bandara Temindung atau Bandara Samarinda yang lama. GR5 masih tetap sama, nggak bisa float. Kemudian ini Hyper VR sudah fix ya. Oke, kita cek jaraknya. Itu fix ya. Cek radio link 99%. Oke, berarti pengujian masih kita bisa lanjutkan ya. 4 kilo ini. Ini lokasi terbuka ya, jadi mungkin salah satu yang membuat ini fix, dan juga mungkin jauh dari gunung tadi ya, jadi nggak langsung menukik gitu ya sinyalnya. Ini cukup landai gitu ya. Baik, di lokasi ketiga ini kita sedikit bergeser ya di sekitaran Stadion Segiri, karena kalau di lokasi yang biasa Jalan Agus Salim cukup padat lalu lintas, dan ini fix ya. Yes. Kita akan coba cek jaraknya. Status fix ya. Radio link 27%. Kadang naik, dan jaraknya 5,5 kilo. Oke, jadi kita harus cari tempat terbuka kalau memang mau fix ya. Baik, kita di lokasi keempat. Ini susah berhenti karena logo lambangnya di dalam parkir, dan stok cukup banyak di sini. Jadi kita lewati aja. Tadi kita coba cek, itu radio linknya masih 0%. Ya, lanjut. Baik, ini lokasi ke berapa ini? 5 ya, kantor gubernur. Kondisi seperti ini, dan ini masih float ya, float nggak bisa ini. Sudah cukup berarti. Radio linknya 0% ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita berada di lokasi terakhir sebenarnya ya teman. Nanti di jembatan kita akan kesulitan untuk berhenti, jadi kita coba cari yang dekat di bandara, dekat jembatan. Dan ini kita nemu yang lokasi terbuka ini, yang bisa berhenti ya, di masjid apa ini, Darul Nikmah ya kalau nggak salah sih, tadi baca di situ. Sering mampir cuman nggak perhatikan. Oke, dan ini alhamdulillah fix ini, masya Allah ya. Ini lokasi terbuka, dia fix. Wah, ini float lagi. Kita cek radionya, fix. Jaraknya 9 kilo, masya Allah ya, 9 kilo, 9,6 kilo. Ya, alhamdulillah sampai sini. Cuman memang radionya kurang ya, 17% aja nih, kadang hilangnya, kadang 0, kadang 13 ya.
cuman dari stabilannya memang seperti itu ya, beda dengan kemarin yang pakai eksternal radio. Rata-rata fix ya, dan rata-rata radio linknya cukup bagus ya. Kalau GR5 udah pasti ini udah nggak tahu, nanti mungkin dicoba pakai antena lain ya. Oke, kita lanjutkan ya, nanti mungkin di jembatan kita akan melintas sebentar aja karena nggak bisa berhenti. Baik, kita berada di lokasi ini dan tidak bisa ya dapat auto masih. Oke, lanjut. Baik, kita berada di seberang jembatan ini karena tadi nggak bisa berhenti ya, takut ya. Kemudian ini flood, tapi tadi sempat kita pas turun ya, dia sempat ngerekam berapa titiknya, nanti kita bisa lihat ya. Jadi di 10 kilo itu kadang mau kadang enggak ya. Oke, dan kita pulang. Baik, kita akan download data kemarin. Ini yang G5, ini yang HyperVR. Colokan flash disk di sini di bawah. Kemudian kita pilih masuk di exchange ini, exchange, kemudian to file, kita pilih multiple dan kita pilih DWG aja ya, supaya nggak perlu ekspor lagi. DWG, next. Kita pilih di mana ini, hard disk ya, di sini ya, centang GS84. oke, udah sukses, close, cabut ya. Kita coba yang satunya lagi, ini ya, HyperVR. Jobnya tes ini. Oke, kita coba pindah ke komputer. Baik, kita ke komputer dan kita cek datanya ini sama ini ya. Kita copy ke ini, kemudian oke, kita coba buka di sini. Kita yang G5 dulu. Zoom extend. Ya, ini yang kita berhasil kita ambil. Oke, sini. 05 6 8 9.
sini hilang katanya, baru lagi sini udah beli 14 mulai dari 15 16 17 18 habis 19 20 21 22 23 udah habis sini, kemudian kalinya 24 25. Ini kita simpan dulu ke format kita ke 2000 aja coba ya, save. Oke, kita tutup, coba kita buka di Google Maps ini, Google Mapper. Cirebon 50 Selatan. Oke, ini hasilnya, kita coba ekspor. Oke, data GR5. Oke, udah, kita coba buka Google Earth. Kita langsung open saja. Warnanya hitam ini ya. Jadi ini dari kantor ini. Jadi kita pengamatan berada di sini, jalan di sini mungkin bertambalan ya, ada kanan kirinya karena memang sini agak sempit ini ya. Oke, sedangkan di sini pas saja ini, atau mungkin petanya yang salah juga nggak tahu ya, karena mereka juga nggak tahu pakai GCP ya bangga ini. Jadi GR5 ini hanya sampai di sini. Alaya ini kita terakhir ini. Ini kalau diukur dari base nah ini mil kilometer hanya 1,3 kilo. GR5, dan mungkin nanti kita akan coba pakai antena yang lain ya, apakah lebih bagus. Dan G5 ini alat lama ya, udah 10 tahunan, dan sudah beberapa part ini udah discontinue. Oke, G5 seperti itu ya. Dan kemarin rutenya itu kita naik sini, naik ke Alaya sini. Alaya sudah nggak dapat ya, pada dia posisinya cukup tinggi, dan kita mutar-mutar sampai sini ya, balik lagi lewatnya ini Pemlur, dan dia mulai ngerekod lagi di sini. Anggap aja ini rute terjauhnya.
berapa kilo ya, 1,6 kilo. Oke, untuk GR5 seperti itu. Nanti kita coba ganti antena, semoga bisa membaik. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yang Hyper VR. Ini pakai ya, oke, kita zoom extend. Ini yang baca dari base ya, 501, dan ini pengambilannya cukup banyak sih. Kita simpan ke AutoCAD 2000. Oke, save. Terus kita buka baru. Oke, ini ditutup dulu. Oke ya, oke, ini hasilnya. Kemudian kita ekspor ke raster ya, ekspor ke vektor ya. Oke, data Hyper VR. Oke, sudah. Kita coba buka di cuman warnanya sama ini. Nah, sama ya warnanya. Jadi dia konsisten sebenarnya dengan yang ini tadi. Angkanya sama ya. Kiriman kita matikan dulu. Ya, samalah mendekati, karena waktu pengambilan datanya juga beda ya, meskipun sama-sama 30 meter kan, tapi startnya kemungkinan berbeda ya, jadi ini selisih. Contoh ini ya, ini dengan ini kan selisih berapa meter gitu ya, karena tidak waktunya sama. Kita G5 kita matikan dulu aja. Oke ya, ini Alaya masih masuk ya, kita sempat berhenti di sekitaran sini yang terbuka ini. Nah, di sini ya, ini masih ada sinyal, tapi begitu turun dia sudah mulai hilang sinyal. Ini nggak ada perekaman dan langsung ke mana?
Bandara Temindung mana? Ya, ini ada 2 titik ini di Bandara Temindung. Kemudian kita jalan lagi ke mana ini? Ini Stadion Segiri, ini nggak rekam. Oh, ada ini di masjid ini ya. Ini masjid ini ada 2 poin. Kemudian lanjut ke sini Taman Samarinda kita nggak dapat. Kemudian di kantor gubernur juga nggak dapat. Islamic Center apa lagi? Terakhir ini karena di masjid sini harusnya ada record tapi kok nggak kerekod, lupa sepertinya. Ini sempat fix di sini ya. Kemudian kita nyoba di jembatan sini meskipun kita sempat berhenti sebentar tapi nggak fix. Nah justru pas kita jalan di sini dia akan fix ya, jalan pas turunan ini fix. Jadi ini kalau diukur jarak terjauhnya sampai sana ini tembus 10 kilo ya. Kurang lebih seperti itu, 10 kilo pas ya. Nah, sini. Tapi jangan dipikir ini stabil ya kayak yang kemarin ya. Di 10 kilo ini untung-untungan. Kalau kita mau berhenti dan menunggu kemungkinan dapat. Dan lokasinya juga harus terbuka. Karena kemarin kita juga sudah coba cek di sini yang turunan sini. Ini juga nggak dapat. Kemudian ini terjauhnya, kemudian kita cari lagi datanya di mana lagi nih. Nah kita kemarin muter sini, kemudian ke Juanda, Antasari, Juanda, mana sih Juanda ya tuh. Juanda, kemudian di flyover ini juga nggak dapat sinyal. Kita terus sampai sini di Mas Pajak ini juga nggak dapat. Nah baru dapat di PM Nur ujung ini sekitaran mana ini SMP ya, SMP Budi Bakti. Ini dapat 1 poin. Kemudian jalan lagi, jadi ini nggak berhenti modelnya, kita jalan terus. Dapat lagi di sini di PM Nur ujung ini dapat lagi, terus ini juga dapat, dan baru ngerekam lagi ini sekitaran Alaya, tanjakan Alaya ini udah mulai ngerekam lagi. Kemudian ini udah banyak rekaman di sini ya. Oke, terus seperti itu sampai balik lagi dan terakhir di sini. Oke, seperti itu saja untuk Hypervr. Memang radionya idealnya di sini ya, di 1,5 kilo sampai di Alaya ini karena ini gunung ini gunung, kemudian di sini ini juga banyak gunung ini. Jadi kalau mau nembak ke sana ini nabrak gunung juga cukup banyak. Jadi mungkin itu yang mengganggu sinyal dari GPS ini. Oke, demikian saja, semoga yang singkat bermanfaat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.